Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nah kembali lagi kita di pertemuan kimia. Nah, hari ini kalian akan mengakses ujian ulangan harian yang kedua. Nah, tetapi di sini pertemuan live teaching-nya karena tidak sejalan, nah maka kita akan bahas review soal-soalnya. Jadi, alangkah lebih bagusnya kalau hari ini kalian setelah review soal, nah kalian langsung akses ujian ya kan. Jadi masih segar prediksinya itu, apalagi prediksi soal yang Ibu kasih ini sangat sesuai dengan soal yang akan kalian ujikan nanti. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa berkah nantinya. Oke, silakan berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan share slide PPT-nya. Mana dia? Bentar ya. Bentar ya, Nak ya. Ini dia PPT-nya. Oke, ini dia. Gimana? Udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan penutupan materi redox ya. Sudah. Ya. Iya, karena hari ini kalian akan ujian dan Ibu harap ujian kali ini semuanya tuntas ya, tidak ada lagi nilai yang di bawah 70. Oke. Tetapi yang namanya ujian, itu masalah jujur atau tidaknya kembali kepada diri sendiri, tapi Ibu harap kalian itu tidak open book. Ya, artinya di sini close book karena ini ujian, mau itu dimanapun posisinya tetap harus close book. Ya, kalau misalkan open book, nah itu bukan ujian namanya. Oke, bisa ya, Nak ya? Nah, jadi apa aja yang akan dituntut untuk bisa diselesaikan pada mata pelajaran hari ini, yaitu kalian bisa mengidentifikasi reaksi reduksi oksidasi. Nah, ini sesuai dengan KD yang akan kalian ujikan, yaitu KD 39. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja. Nah, ini ada soal nomor 1. Bisa kalian baca. Oke. Nah, diketahui beberapa reaksi. Nah, ini ada setengah reaksi, Nak. Ya. Nah, jadi dia nanya, mana yang termasuk peristiwa reduksi? Oke, terjadi pada pasangan reaksi nomor berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kalian harus ingat konsep reduksi. Apa aja, nah, konsep reduksi itu? Yang pertama, kalau ditinjau dari oksigen. Nah, oksigennya diapain kalau reduksi? Digabung dan dilepaskan. Ayo, kuat. Apa? Pelepasan oksigen, Mem. Yes, pelepasan oksigen. Kemudian kalau dihubungkan dengan elektron, elektronnya diapain? Diikat, Mem. Iya, penangkapan elektron. Penangkapan elektron. Nah, kemudian yang ketiga kalau dihubungkan dengan bilox. Oke, maka terjadi Penurunan. Menurunkan bilox. Iya, penurunan bilox. Nah, oke, ini harus ingat. Nah, jadi kita analisis dari reaksi yang pertama yaitu MnO4 menjadi MnO2. Nah, di sini yang mau kalian hitung adalah bilox Mn pastinya. Kenapa? Karena O itu udah pasti negatif 2. Langsung saja, berapa bilox Mn di sini, Nak?
Positif Positif 8, Mem. 8. 8. Oke, di sini Positif 4, Mem. Positif 4, Mem. apakah ini reaksinya reduksi atau oksidasi? Reduksi, Reduksi, Mem. Reduksi, Iya. Mem. Reduksi. Oke, karena di sini yang bisa kita tinjau adalah dari segi bilox. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah Zn. Jadi ZnO2- langsung saja. Berapa biloxnya di sini? 0, Mem. 0, Mem. Di sini? Yuk. Positif 3. Ini -4 dijumlahkan -1, maka ini positif 3. Positively. Iya. Maka reaksinya apa? Oksidasi, Mem. Oksidasi. Oke, next yang ketiga. 2CO2 menghasilkan C2O4 2-. Oke, 2 itu koefisien tidak terhitung dalam bilox. Nah, langsung saja C berapa di sini? Plus 4, Mem. Plus 4, Mem. 4. Oke, nah di sini, nah hati-hati di sini ada 2. Berarti 4 dikali negatif 2 -8 dijumlahkan -2, maka ini positif. Positif 3, Mem. Positif Iya, 3, Mem. positif 6, namun dia karena ada 2 sehingga ini positif 3. Jadi reaksinya adalah Reduksi, Mem. iya, reduksi. Nah, jadi reduksi ditemukan oleh pasangan, berarti ada 2 ya, nomor 1 dan nomor 3. Oke, bisa? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke. Next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soalnya sangat mirip dengan soal ujian kalian. Nah, bilangan oksidasi radium dalam MgReO4 2 kali. Oke. Ini kalian sangat tidak familiar ya dengan unsur Re ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya udah hitung aja. Mg itu golongan berapa? 2, Mem. 2, Mem. Ya, maka biloxnya positif Positif 2. 2. Oke, ditambah. Nah, ini ada tanda kurung. Artinya kalau ada tanda kurung seperti ini, jumlah atomnya ada 2, Mem. 2. Mem. Maka ini dibuat 2 Re. Nah, ditambah O-nya ada berapa jadinya, Nak? 8, Mem. 8, Mem. 8, Mem. 8 dikali negatif 2. Jumlahnya sama dengan Min 16. 0. 0. 0, Mem. Oke. Nah, langsung. 2 dikurang 16. Min 14. Min 14. Oke, maka 2 Re sama dengan positif 14. Sehingga Re sama dengan Positif positif. 7, Mem. Oke, gampang ya, masih gampang. Oke, next. Nah, soal selanjutnya, reaksi yang tergolong reaksi redoks katanya. Oke, nah langsung saja reaksi redoks. Ini harus dianalisis dari option per option ya. Oke, reaksi redoks. Kemarin karena Ibu udah ada kasih ya ciri-ciri dari reaksi redoks. Ya, untuk lebih cepat mengetahui reaksi itu adalah reaksi redoks. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama dia ada unsur Bebas. bebas. Nah, kalau ada unsur bebas berarti itu kalian langsung curigai, oh ini redoks. Yang kedua, apa Nak ciri-cirinya? Ingat? Bukan termasuk asam dan senyawa asam dan basa, Mem. Iya, bukan reaksi asam basa. Nah, apa itu reaksi asam basa? Reaksi asam basa itu adalah reaksi asam ditambah basa. Atau di sini terlibat nanti yang namanya garam. Kenapa? Karena asam tambah basa hasilnya garam. Jadi kalian harus tahu minimal asam itu apa contohnya, basa itu apa contohnya. Apa contoh asam, Nak? HCl, ya kan? Nah, ini asam. Oke, basa yang ada OH-OH-nya, ini ALOH. Oke. Nah, itu dia ciri-ciri reaksi redoks. Maka langsung aja yang A ini. Nah, apakah ini reaksi redoks, Nak? Kita analisis nih. Al2O3 tambah 3H2O. Di sini tidak ada unsur bebas. Ya kan? Tidak ada unsur bebas. Nah, maka dia langsung kalian silang. Dia bukan reaksi redoks. Yang B juga gitu karena ada nggak di sini unsur bebas? Nggak ada. Nah, ini dia bukan reaksi redoks. Nah, sekarang yang C. Yang C ada unsur bebas kan? Ada, Mem. Oke, Ada, siapa?
Na, Mem. Iya, Na. Maka kita buat reaksinya di sini. Nah, bisa jadi dia ya. Na direaksikan dengan H2O. Na positif, OH negatif ditambah H2. Oke, langsung saja. Na di sini biloxnya berapa? Positif Unsur bebas, nak. 0, Tadi kan Mem. jelas unsur bebas. Berarti 0. Iya. Nah, 0 ya. Sekarang Na di sini Na positif berapa biloxnya? Positif 1, Mem. Positif 1. Kan dia ion tunggal, berarti muatannya menyatakan bilox. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih dari 0 ke positif 1, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, sekarang H di dalam H2O. Berapa biloxnya? Positif 1, Mem. Positif 1. Oke. Sekarang yang di sini yang ada H-nya, yang pasti ini. Nah, coba kalian hitung berapa H yang di sini, nak. O negatif 2. Di sini min 1. Berarti H-nya sama dengan sama. Ya kan? Positif 1. Nah, kalau H yang di sini berapa? 0, Mem. 0. Nah, perubahannya dari 1 ke 1 kan nggak berubah. Yang berubah itu dari 1 ke 0. Ini reaksi apa? Reduksi, Mem. Reduksi, Mem. Berarti yang reduksi itu adalah option C, Mem. C. Kosong. Oke, nah kalau yang D, coba. Yang D ini termasuk reaksi redoks nggak? Kan langsung bisa kalian kenali. AgNO3 itu adalah garam, HCl itu asam. Nah, ini berarti reaksi asam basa. Ya kan? Nah, ini juga CaOH 2 kali itu apa? Nah, asam atau basa? Basa, Mem. Basa. H2SO4 asam, Mem. asam. Ini udah asam basa, berarti dia bukan reaksi redoks. Pertanyaan, kenapa reaksi asam basa bukan termasuk reaksi redoks? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nah Ibu langsung kasih nilai option quiz untuk redoks ya. Redoks itu positif 4. Kebetulan Ibu udah Ibu rekap semalam nilai siapa-siapa aja yang dapat plus 4 dan siapa yang tidak dari mulai pertemuan pertama. Ayo, pertanyaan Ibu ulangin. Kenapa reaksi asam basa bukan termasuk reaksi redoks? Ayo. Nggak ada yang mau jawab nih? Ayo, Zaini. Ini kelihatannya mau jawab ini. Nggak ada ya? Oke lah kalau nggak ada. Nah, kalau nggak ada, atau ini yang lainnya tidur nih. Oke lah ya. Kenapa reaksi asam basa bukan merupakan reaksi redoks? Karena kalau reaksi asam basa tidak terjadi perubahan apa? Bilox. Bilox. Coba kalian cari di sini ya. Di Ca. Ca di sini positif 2 karena dia golongan 2. Di sini juga positif 2. Oh, di sini negatif 2. Di sini minus 2. H di sini positif 1. Di sini juga positif 1. Begitu juga dengan S. Tidak terjadi perubahan bilox, makanya dia bukan reaksi asam basa, ya. Tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Udah, paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Oke. Nah, next kita lanjut. Yang selanjutnya NaNO3 ditambah Mn2O3 ditambah Na2CO3 menghasilkan bla 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 bla. Oke. Pernyataan berikut yang benar untuk reaksi tersebut kecuali, berarti kalian perlu menganalisis. Nah, siapa yang mengalami reaksi reduksi, siapa yang oksidasi. Oke. Mem, tapi kan tadi kata Mem ciri-ciri reaksi redoks ada unsur bebas. Nah, gimana nomor yang ini, Mem? Ini kan nggak ada unsur bebasnya. Kenapa dia termasuk reaksi redoks? Nah, pertanyaannya, Nak ya. Oke, jadi ini tidak berlaku pada semua reaksi. Ini hanya bisa kalian gunakan apabila soalnya itu soal-soal pilihan ganda yang
untuk soal yang seperti ini. Siapa yang redoks? Nah, kalau ternyata di option itu kelima-limanya tidak ada unsur bebas, berarti kalian harus cari secara manual. Ini kan hanya cara cepat. Bukan melalui ini jawabannya sebenarnya. Nah, kalau soalnya seperti ini, yang Ibu bilang ya, yang tadi, berarti ini kalian harus menganalisis lagi. Walaupun dia tidak punya unsur bebas. Oke. NaNO3 ditambah dengan Mn2O3 ditambah dengan Na2CO3 menghasilkan NaNO2 ditambah Na2MnO4 panjang ya, ditambah CO2. Oke. Nah, langsung saja. Na berapa biloksnya? +1, Mem. Plus 1. Nah, begitu kalian hitung di sini, jadi caranya itu supaya lebih cepat. Hitung yang sama atomnya. Nah, cari lagi Na. Ada nggak di sini Na? Oh, ini ada Na. Na juga di sini positif 1. Di mana-mana Na, nah, kalau dalam senyawa itu positif 1 karena dia udah di ketentuan. Ini juga positif 1. Ini juga ada positif 1. Ya kan? Na tidak terjadi perubahan di Biloks. Oke, lanjut ke N sekarang. N. Nah, ayo langsung saja hitung. N berapa di sini? 5, Mem. 5. Plus 5, Oke. Iya, plus 5 ya. O negatif 2 kali 3 negatif 6 dijumlahkan 0. Ini positif 1 berarti ini positif 5. Oke. Next, cari di sini ada nggak N? Ternyata tidak ada. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, di sini N dalam NaNO2. Ayo, berapa? Positif 3, Mem. Oke, ini positif 1, ini O-nya minus 4, berarti ini positif 3. Oke, good. Ya, 5 ke 3, ini langsung nampak ya. Berarti reaksinya apa? Reduksi, Mem. Reduksi, Mem. Oke, reduksi. Nah, sekarang kita ke unsur berikutnya. O tidak usah dihitung ya, di mana-mana O negatif 2. Oke, langsung saja ke Mn. Ayo, berapa Mn, Nak? Ada 2 ini. 3, Mem. Positif 3. Positif 3, Mem. Positif Plus 3, 3, oke Mem. ya. Minus 6 di sini karena ini ada 2, maka dibagi dengan 2 lagi, yaitu plus 3. Oke. Nah, next kita hitung Mn yang di sini. Ayo. Positif 3, Mem. Jangan lupa ini ada 2-nya, positif 1 kali 2, yaitu positif 2. Ya, positif 2, ini minus. Berapa ini, Nak? Positif 8, Mem. Berarti ini positif Positif berapa? 6. Positif 6, Mem. 6. Nah, dari 3 ke 6, maka reaksinya adalah Oksidasi, Mem. Oxidasi, Mem. Oke, selanjutnya nih. Nah, kalau udah dapat reduksi, udah dapat oksidasi, nah kalian jangan berhenti. Di sini kan masih ada atom yang ini, C, yang belum dihitung. Bisa jadi dalam reaksi ini, nah tidak hanya ada reaksi reduksi dan oksidasi saja, bisa jadi apa? Reduksinya ada 2 kali, ya kan? Atau oksidasinya 2 kali. Nah, sekarang kita hitung C. Berapa C di sini? Ayo coba dihitung. Positif 4, Mem. Positif Oke. 4, Mem. Kita cek positif 2, ini minus 6, maka oke betul, positif 4. Nah, di sini juga Positif 4. Positif iya, 4. tidak berubah ya. Nah, maka kalau gitu langsung saja. Siapakah reduktor? Reduktor. Ayo, reduktor. NaNO3. Mn2O3, Mem. Pelaku oksidasi, berarti Mn2O3. Oke, next. Siapakah oksidator? NaNO3, Mem. NaNO3, Mem. Pelaku reduksi yaitu NaNO3. So the answer is kecuali ya. Ayo. Kecuali, Mem. Oh ya, hasil oksidasi dulu. Hasil oksidasi siapa, Nak? Hasil. Na2 MnO4. Iya, Na2 MnO4. Dan hasil reduksi NaNO2, Mem. NaNO2, Mem. iya NaNO2. So, jawabannya adalah D, Mem. Na2CO3 adalah sebagai reduktor. Oke ya, yang salah. Oke, bisa, Nak? Bisa ya. Mem. Oke, next kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini
zat yang tidak dapat mengalami reaksi disproporsionasi. Apa itu disproporsionasi? Autoredox, mem. Autoredox, mem. Apa syarat dari reaksi autoredox? Satu jenis unsur yang ada di sebelah kiri ada dua buah dengan jenis yang sama di sebelah kanan, mem. Oke, itu kalau dia reaksi kan, Nak? Nah, kalau ini kan tidak ada reaksi nih, ada zat. Kalau zat ya, Berada di antara bilangan maksimum dan bilangan minimum. ya, bilox atom tersebut berada di antara bilox maksimum dan minimum. Nah, ini dia syarat dari zat yang mengalami reaksi autoredox. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke zatnya. Kira-kira di sini, Nak, unsur apa yang mau kita hitung? Atom apa yang mau kita hitung biloxnya? I, Mem. atau I, mem. ya, I ya, Nak ya. I itu unsur apa? Nggak tahu. Iodium. Iodin atau iodium ya. Iodin itu golongan berapa? 7, mem. 7A ya, 7A. Oke, iodin golongan 7A. Maka langsung saja tentukan ini logam atau non logam? Non-logam, mem. Non-logam, mem. Bagaimana cara menghitung bilox maksimumnya? Kalau non logam, Nak, langsung saja berarti positif dari Positif nomor positif golongan. 7, mem. iya, berarti di positif berapa? Positif 7, mem. 7, mem. Oke, sedangkan bilox minimumnya adalah Nomor golongan Minus dikurang 1, 8. mem. dikurang 8 berarti ya minus 1. Nah, berarti biloxnya harus berada di antara ini ya. Tidak boleh sama dengan 7 atau tidak boleh sama dengan minus 1. Sekarang hitung bilox iomin. Iomin, berapa I-nya di sini? Berapa, Nak? +1, Mem. Plus 1. Plus 1 ya? Oh ya, minus Plus 2 ya. 1, Minus mem. 2, minus 1 berarti plus 1. Oke. Berarti bisa ya? Oke, pertanyaannya ini nggak dapat. Sekarang imin. Imin berapa? Ya udah, berarti minus. Minus 1, mem. Minus 1, mem. Oke, berarti ini juga bisa ya. Nah, artinya dia tidak dapat mengalami disproporsionasi. Kenapa? Karena biloxnya minus 1. Nah, sekarang kita cari bilox pasangannya. Plus 1, berarti ini yang tidak bisa, ini bisa. Berarti yang ini juga salah ya. Nah, sekarang yang iomin. Iomin tadi positif 1. Positif 1 dia bisa mengalami reaksi autoredox. Nah, kita lanjut option berikutnya karena ini dia yang bisa, ini kita nggak usah kita cari lagi untuk menghemat waktu ya. Sekarang yang D min 1, oke ini bisa. IO4 min, nah berapa IO4 min? Positif 7, Positif mem. 7, mem. Positif 7, mem. 7, berarti ini min 1, ini positif 7. Berarti pas ya, maka yang mereka berdua ini karena dia pas mentok di minimum dan pas mentok di maksimum, maka dia tidak dapat mengalami reaksi autoredox. Bisa? Bisa, Bisa, mem. mem. Bisa, Mem. Kenapa? Karena biloxnya tidak bisa naik dan tidak bisa turun lagi. Oke, sepertinya ini soal yang terakhir ya. Nah, di antara reaksi berikut yang tergolong reaksi autoredox. Oke, gimana semalam cara mengenali reaksi autoredox secara cepat? 1 jenis unsur bebas di sebelah kiri, 2 jenis unsur bebas di sebelah kanan, mem. Bukan bukan unsur bebas namanya, atom ya. Kalau unsur bebas berarti 0 dong biloxnya. Nah, 1 atom di kiri, 1 atom di kiri itu sama dengan 2 atom di kanan. Samanya itu maksudnya ya sama jenisnya, misalkan sama-sama atom Cl. Nah, sekarang kita lihat nih di A. Ada nggak yang memenuhi ketentuan seperti itu? Enggak, Mem. Ya, oke. Lanjut B. Enggak, Mem. Enggak. Sekarang C. Enggak, Mem. Enggak juga. Yang D. Enggak, Mem. Ya, tinggal yang E ya. Nah, buktikan siapa yang E ini yang dimaksud. K, Mem. Hah, kah? Eh, Oh, KCl. oke ya. Ibu ya
K misalkan. Tapi kan K itu kan kalian harus tahu dia termasuk golongan berapa? Golongan satu. Walaupun dia memenuhi ini, tetapi dia udah ada di ketentuan golongan satu itu ya biloxnya positif 1. Ya kan? Maka tidak berubah biloxnya. Jadi siapa di sini? CL, mem. Iya, CL, mem. CL, dan CL. Yuk kita hitung biloxnya. Berapa CL di sini? Positif 1. Positif Positif 1. 1, mem. Iya, positif 1. Next, CL di sini? -1, mem. Min Iya, 1, mem. min 1 karena ini positif 1. Next, CL yang di sini? Positif 3, mem. 3. Positif 3 ya, karena ini positif 1, ini 2 kali minus 2 minus 4. Nah, kan nampak nih ya, dari sini ke sini dia Reduksi, mem. dari ini ke sini dia oksidasi. Oksidasi. Satu zat. Nah, berarti dia dapat mengalami reaksi autoredoks. Maka jawabannya adalah yang E. Namun, kalau di soalnya pilihan ganda, waktu berjalan seperti ini, dia hanya nanya mana yang autoredoks. Kalian nggak usah hitung bilox lagi. Kalau udah soalnya udah mentok di E jawabannya kayak gini, ya kan? Langsung aja E. Tapi apabila nanti ada 2 option yang dia memenuhi kriteria ini, nah barulah kalian cek biloxnya masing-masing. Yang mana dia yang mengalami reaksi autoredoks. Oke, gampang ya, Nak ya? Nah, selesai pertemuan kita hari ini. Silakan akses psikologi. Mudah-mudahan ujiannya nilainya semua tuntas. Oke? Ada pertanyaan? Pas? Pas, Pas, mem. mem. Oke. Nah, materi reaksi redoks kita tutup ya, Nak ya. Selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.